Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliansa dengan NIM 860146737. Saat ini saya akan mempraktekkan tugas video, yaitu tugas pembelajaran mikro, yang dimana saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran tugas kelompok 3A sebelumnya yang sudah kami kerjakan. Silakan menonton. Baik, yaitu A. RPP IPAS atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Satuan Pendidikan SD Negeri Paguyuban. Mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kelas 4 atau fase B. Bab makhluk hidup dan proses kehidupannya. Materi pokok proses terjadinya kupu-kupu atau metamorfosis sempurna. Alokasi waktu itu 2 kali 35 menit. Yang B, capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik mampu menganalisis siklus makhluk hidup. Yang C, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengurutkan proses metamorfosis kupu-kupu dengan benar, membuat diagram sederhana tentang siklus hidup kupu-kupu, menunjukkan sikap teliti, aktif, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang D, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan juga kerjasama. Yang E, sarana dan prasarana. Gambar metamorfosis kupu-kupu, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Model dan metode pembelajaran. Problem based learning atau PBL. Metode pembelajaran observasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Yang G, materi pembelajaran. Pengertian metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu adalah siklus hidup sempurna, yaitu holometabola yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu telur yang menetas menjadi larva atau ulat, kemudian berubah menjadi fase menjadi pupa kepompong, dan akhirnya keluar menjadi imago, kupu-kupu dewasa yang siap terbang. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva atau ulat, pupa, kepompong, kupu-kupu dewasa atau imago, dan penjelasan tahapan. Telur, kupu-kupu bertelur di permukaan daun. Larva, telur menetas menjadi ulat dan untuk tumbuhan. Ulat makan, maksudnya itu kendangan Tuhan. Pupa atau kepompong, ulat membungkus dalam kepompong. Kupu-kupu dewasa, dari kepompong
keluar kupu-kupu dewasa yang dapat terbang. H. Kegiatan pembelajaran. Nah, A. Inti bukan, maaf salah ya. A yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit. Guru memberikan salam kepada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Nah, sebelum mulai pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk membaca doa. Nah, setelah selesai membaca doa, guru memeriksa kehadiran siswa di kelas apakah ada yang tidak hadir. Peserta didik mendengar guru dan menjelaskan materi. Guru bertanya kepada siswa, apakah kalian pernah melihat ulat? Menurut kalian untuk bisa berubah menjadi apa? Guru mengaitkan jawaban siswa dengan materi pembelajaran. Setelah itu, guru menunjukkan gambar kupu-kupu dan tahapan metaporsisnya. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, yang B, kegiatan inti 50 menit. Orientasi masalah 5 menit. Peserta didik melihat kepompong, lalu peserta bertanya kepada bagaimana tahapan proses menjadi kepompong. Peserta didik menyimak penjelasan guru dan menjawab pertanyaan pematik yang diberikan. Guru mengajukan pertanyaan seperti bagaimana kupu-kupu bisa berubah bentuk. Nah, itu ada juga orientasi peserta didik 5 menit. Guru membagikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok menerima gambar tahapan metaporsis atau LKPD. Guru juga menjelaskan aturan dan juga langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Di sini ada investasi setiap kelompok. Menggambar, mengamati gambar, mengurutkan kartu tahap metaporsis dan mengisi LKPD. Nah, presentasi hasil. Kelompok mempresentasikan urutan metaporsis kupu-kupu. Analisis dan evaluasi. Peserta didik menyimpulkan materi bersama guru. Yang C, kegiatan penutup 10 menit. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Refleksi. Apa yang kalian telah pelajari pada pembelajaran hari ini? Menurut kalian, tahapan mana yang kalian menarik? Guru memberi kegiatan penguatan, berdoa dan salam. Yang I, penilaian. Penilaian sikap. Aspek yang dinilai yaitu disiplin, kerjasama, menghargai pendapat, tanggung jawab, dan mandiri. Penilaian pengetahuan. Nah, di sini kita menilaikan pengetahuan mereka. Ketepatan dalam menyebut 4 tahap metaporsis. Pemahaman ciri setiap tahap. Contoh soal. Apa yang dimaksud dengan metaporsis? Sebutkan 4 tahap metaporsis kupu-kupu. Di mana kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya? Nah, ya. Terakhir, penilaian keterampilan. Membuat diagram siklus hidup kupu-kupu, kreativitas dan kerapian.
Dan ada juga contoh jawab. Peserta didik membuat diagram dengan urutan yang benar. Telur, ulat, larva, kepompong, pupa, kupu-kupu dewasa atau imago. Disertai gambar dan keterangan pada setiap tahap metaporsis. Yang J, rubrik penilaian sikap. Nah, di sini ada rubrik penilaian sikap, yaitu disiplin, kerjasama, menghargai pendapat, tanggung jawab, dan mandiri. Nah, di sini ada selalu, sering, jarang, dan tidak. Nah, ini conteng-contengnya. Disiplin dia selalu, kerjasama dia sering, gitu. Nah, ini ada rubrik penilaian pengetahuan. Sini satu, ketetapan dalam menyebut 4 tahap metaporsis. 2, pemahaman setiap ciri tahapan metaporsis. Nah, di sini ada sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini diconteng, tinggal diconteng aja. Sini ada rubrik keterampilan. Yang satu, membuat diagram siklus makhluk hidup. 2, kreativitas dan kerapian. Sama yang di atas ya, diconteng sama diconteng. Nah, yang K, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tugas kelompok. Siswa membuat diagram dan menjelaskan tentang proses terjadinya kupu-kupu metaporsis sempurna. Tugas siswa. Nah, di sini ada tugas siswa soal tanya jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metaporsis? Jawaban. Itu metaporsis adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan selama pertumbuhan. Yang kedua, sebutkan 4 tahap metaporsis kupu-kupu. Sini juga ada jawaban: telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Yang ketiga, di mana kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya? Jawabannya di permukaan daun. Yang 4, kenapa ulat makan banyak daun? Jawabannya karena ulat membutuhkan banyak makanan untuk tumbuhan dan menyimpan energi sebelum menjadi kepompong. Yang K, remedial dan pengayaan. Nah, di sini remedial dan pengayaan. Remedial, peserta didik yang mampu memahami materi dibimbing mengulang urutan metaporsis menggunakan gambar. Peserta didik juga diminta menyebutkan ciri pada setiap tahap secara sederhana. Pengayaan, peserta didik membuat poster siklus hidup kupu-kupu secara kreatif. Contoh isi poster: metaporsis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Yang L, belajar, sumber belajar. Yang L, sumber belajar. Gambar tentang metaporsis kupu-kupu, lingkungan sekitar. Ada yang M, kesimpulan materi. Metaporsis adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup selama masa pertumbuhan dan berkembangnya. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metaporsis yang sempurna. Nah, di sini telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. Nah, setiap tahap memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda.
Tahapan telur merupakan awal kehidupan dari kupu-kupu. Setelah menetas, telur berubah menjadi ulat yang aktif makan untuk tumbuh, Setelah itu, ulat akan berubah menjadi kepompong sebagai masa perubahan bentuk. Dari kepompong kemudian keluar menjadi kupu-kupu dewasa yang dapat terbang dan berkembang biak. Dengan proses metaporsis berlangsung secara berulang sebagai bagian dari siklus hidup kupu-kupu. Dengan mempelajari metaporsis, peserta didik dapat memahami bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan bentuk dalam siklus kehidupannya. Nah, di bawah juga ada lampiran kerja peserta didik. Nah, di sini bisa di-download lampirannya. Silakan dibuka aja. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.